Oke, Nurul jelas. Tika, Tika jelas nggak suara saya? Apa putus-putus? Halo, ya wes. Oke, apa tadi? Ya, oke. Jadi satu temanya kelompok 4 itu temanya masih eh, perlu ada tema ya. Oh, kurang jelas Tika. Ya udah, Livia sama Nurul yang jelas ya. Ya udah, berarti jaringannya yang di sana ya. Apa tadi? Sampai mana saya tadi? Oh ya, tema. Temanya perlu ada tema untuk transportasi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tema. Jadi yang dimaksud tema itu seperti bebas COVID-19. Dalam rangka bebas COVID-19, kita membuat shuttle bus yang bebas COVID-19. Dalam rangka emisi gas, kita membuat transportasi yang ramah lingkungan. Dalam rangka untuk memodelkan proses bisnis di pelabuhan, tadi kelompok 1 memodelkan eh, pemodelan kapal kargo di dalam pelabuhan. Terus kelompok 2 memodelkan dalam rangka memudahkan proses bisnis dari logistik, itu memodelkan proses bisnis dalam logistik. Mungkin kalau menurut kelompok kelompok 4 itu bisa pakai eh, apa sekarang transportasi yang berhubungan? Apa mungkin memodelkan keselamatan lalu lintas? Tadi kan ada jembatan penyeberangan itu. Bisa memodelkan keselamatan lalu lintas kah? Atau untuk yang in saat ini itu apa? Mungkin apa SIM online atau apa, apa eh, praktek mengemudi angkutan. Nah, bagaimana memodelkan eh, praktek mengemudinya. Nah, itu salah satu contoh saja sih menurut saya. Nah, gitu ya. Oke ya. Oke. Loh, sudah jelas, Nova? Ya, sudah ya. Nurul, Livia, Nova, sama Tika. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup untuk presentasinya yang telah dilakukan. Dari apa mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 4. Cukup? Halo? Tes? Ya, Nova? Banyak bohongnya loh. Ya, oke. Mungkin sudah cukup dulu ya untuk kelompok 4. Kita pindah ke kelompok selanjutnya. Silakan. Mereka Bu. Ya, kelompok Fortune. Tiga Bu. Kelompok 3 apa Minta Bu duluan, Bu. kelompok 5? Apa kelompok 6? Tiga Bu. Kelompok 6 duluan, Bu. Minta ini apa baterai teman saya udah 18%, takutnya nggak keburu, Bu. Ya, apa ini? Saya terserah. Gimana kelompok 3? Atau kelompok... Boleh kah? Anggara, Iqbal, Andika. Ya adalah, sebentar ya. Di sini gitu. Hmm? Ya apa? Habis itu lompat tiga aja Bu kalau gitu Bu. Oh ya, Andika ya. Oke, Andika. Ya, makasih. Oke, Fortune, silakan. Kelompok 6. Oh, Bu. Ya. Saya Didirian nggak present ya, bisa Bu. ya? Masih nggak bisa didirian ya? Tadi WA.
Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kedengaran, Bu? Suara saya masuk nggak, Bu? Jelas sekali, tidak putus-putus. Oke. Untuk judul yang kami ambil adalah yaitu pemodelan 3D pompong sebagai salah satu upaya melestarikan eksistensi transportasi laut tradisional. Oke, Kami terdiri dari tiga anggota. orang, yaitu saya sendiri, Fortun JR Ombo, teman saya Fahri Dwi Juniarsah, dan Dederian. Untuk informasi, Bu, Dederian nggak bisa masuk karena faktor jaringan katanya, Bu. Iya, kalau dari HP nggak bisa nggak? Tetap nggak bisa dia? Nggak bisa juga katanya, Bu. Oke, itu bisa nggak sekarang diganti saja Fortun? Boleh S1 Rekayasa Perangkat Lunak, tapi ditambahkan juga dengan universitasnya Fortun dan universitasnya Fahri dan Dederian. Sekarang aja diketikkan, bisa nggak? Oh, jadi di sini dikurungin gitu, Bu? Betul, di bawahnya saja, jangan dikurung, di bawah dituliskan. Di bawahnya, nah begitu, betul. Jadi jurusannya Fortun dulu. Oh iya. Jurusannya itu prodi. Prodi dan universitas, Bu. Betul. Oh, langsung fakultas kah? Kan harus ada prodi toh, Fortun? Iya, prodinya Fakultas Kedirgantaraan, Bu. Oh, begitu. Oke. Ya, lanjutkan. Sorry. Jadi gini, Fortun. Jurusan itu jadi satu baris. Umpama ya, saya A, B, C gitu ya. Fortun, Fahri, Dede. Umpama Fortun ini perikanan. Perikanan, peternakan, perkebunan, gitu, titik. Satu baris. Jadi Fortun, Fakultas Kedirgantaraan, Fahri ini Fakultas Dederian, terus baru M. Kalau sama, Bu? Oh, oke. Berarti dibedakan 1, 2. Ada ini, angka atas itu loh. Pangkat. Nanti aja deh itu. Oh, ini. Fortun, Ombu, dikasih 1 gitu. Nah, Fortun udah setelah H itu, nah ada pangkat itu 1. Nah, Fahri itu 2. Gitu, betul. Di sini aja, Bu. Sebelumnya koma, betul. Terus setelahnya Dederian. Nah, itu nggak boleh ada koma lagi tuh setelah. Nah, itu dihapus komanya setelah Dederian. Setelah 2 itu ada koma, itu hapus komanya. Nah, betul sekali. Yes. Untuk Dederian, saya lupa, Bu. Dia dari fakultas apa? Nanti ditambahin, Bu. Betul. Nah, baru itu nama kampusnya di bawah dua gitu juga, Bu. Nah, nanti tambahkan koma saya. Jadi Fortun Fahri Dederian, nama saya, baru boleh S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknologi Informasi. Nah, begitu ya Fortun. Oh iya. Nah, ini berarti tambahkan universitasnya Fortun sekarang. Di sebelumnya fakultas, nah ini apa ya? Ini Fakultas Kedirgantaraan. Setelah itu, berarti S1 Kedirgantaraan ini berarti. S1-nya teknik penerbangan. Nah, itu S1-nya dihapus, nggak usah ada S1. Rekayasa Perangkat Lunak, nggak apa-apa, santai. Ini memang animasi tapi ini, nah, teknik kedirgantaraan, teknik penerbangan. Nah, betul. Nanti T-nya besar, P-nya besar ya, Fortun. Ya. Terus, nah, fakultasnya di sebelumnya Fakultas Teknologi Informasi dan Industri.
Paham kan Fortune ya? Oh, berarti sebelum Oh, berarti sebelum rekayasa perangkat lunak ini itu setelahnya. fakultas. Rekayasa perangkat lunak ini setelahnya teknik penerbangan, karena kan nama saya nanti di belakang. Oh iya. Paham kan ya? Paham kan sampai sini ya maksudnya ya? Tadi Iya. satu fakultas. Nanti kalau bingung ditanya lagi, Bu. Oke, ya. Iya, ya. Oke, gitu dulu deh. Nah, betul. Nah, universitasnya Fortune belum. Setelahnya fakultas kedigantaraan itu aja deh. Dederian apa ya? Unikama apa itu? Unikma atau gimana? Lupa juga Iya. saya, Bu. Iya, nanti mohon bisa izin ya. Saya tanyakan. Oke. Dirgantara. Jadi Fortune 1, Fahri 1, Dederian 2, Fakultas Kedigantaraan 1, Universitas Digantara Marsikal Suradharma 1. Dibikin juga gini, Bu. Kan saya Dederian kan nggak Fakultas Kedigantaraan. Iya, Bu. Terus, nah nanti saya, hapus dulu deh ITTS sampai rekayasa perangkat lunak itu. Nanti aja, kan nggak ada saya Mas Yang. Nah, ntar aja. Nah, tinggal Dederian. Dederian apa ya? Unikama ya mungkin ya. Ya, oke. Silakan Fortune, mohon maaf. Karena kan lebih enak gini. Oke, silakan. Iya, Bu. Sama Jadinya Fahri ya? udah tadi ya, Bu. Baru Iya, Bu. Pompong. Abstrak. Karena daerah Kepulauan Anambas merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau, maka masyarakat sangat bergantung pada penghasilan yang didapatkan atas potensi laut. Bahkan masyarakat setempat untuk pergi ke daerah lain harus menggunakan pompong terlebih dahulu untuk mencapai pulau lainnya. Dikarenakan tidak ada akses darat untuk ke pulau lainnya, pompong adalah perahu kayu yang menggunakan penggerak mesin motor. Di Anambas ada juga yang disebut kapal pompong karena perahu kayu tersebut berukuran besar. Maka dalam animasi 3D ini, kami menggunakan animasi 3D dengan menggunakan software Blender. Lalu kami akan menjelaskan alur pembuatan animasi ini dan texturing dalam animasi ini. Langkah-langkah pengerjaan dalam pembuatan animasi ini akan ditata sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan tekstur dan material, rigging, dan rendering. Selanjutnya itu pendahuluan. Pompong adalah kapal motor yang berfungsi sebagai sarana transportasi air yang menggunakan mesin sebagai media penggeraknya. Kapal pompong bermotor ini berkapasitas bermacam-macam. Ada yang besar, yang mampu mengangkut lebih dari 3 motor dan lebih dari 10 orang, dan ada juga pompong yang kecil yang hanya mampu menampung maksimal 3 motor dengan 3 orang penumpang saja. Kapal pompong merupakan alat transportasi laut yang sangat berguna khususnya bagi masyarakat pesisir dan yang bertempat tinggal dekat dengan perairan. Pemanfaatan pompong ini beraneka ragam mulai dari sarana transportasi biasa sampai dijadikan sebagai sarana mata pencarian misalnya oleh nelayan untuk melaut dan lain sebagainya. Jenis pompong sendiri beraneka ragam mulai dari ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Namun terlepas dari semua keragamannya, fungsi pompong tidak lain adalah sebagai salah satu sarana transportasi air yang sederhana namun tetap layak digunakan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pula sarana transportasi air yang lebih modern dan lebih variatif lagi. Dengan berbagai macam kecanggihan teknologi dan fitur yang dimiliki transportasi air. Zaman sekarang, banyak orang yang melupakan sarana transportasi tradisional peninggalannya leluhurnya zaman dahulu, tak terkecuali pompong. Pompong merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh kita, khususnya masyarakat pesisir. Karena dari pompong ini lahirlah transportasi air modern zaman sekarang.
Oleh karena itu, eksistensi pompong ini harus tetap dijaga agar terus diketahui dan bisa disampaikan kepada generasi penerus kita nantinya. Kecanggihan teknologi zaman sekarang juga mempermudah kita dalam memenuhi segala kebutuhan. Kegiatan kita sehari-hari juga sangat terbantu dengan adanya teknologi. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup sampai gaya hidup ini, kita dimudahkan dengan teknologi. Bukan hanya itu, teknologi juga membantu kita dalam mencari informasi yang tak terbatas waktu dan tempat. Dengan pemanfaatan teknologi, penulisan akan memperkenalkan pompong kepada masyarakat luas sebagai bahan ajar dan wawasan, serta menjaga eksistensi pompong sebagai salah satu sarana transportasi laut tradisional. Penulis akan memanfaatkan bidang pemodelan 3D untuk membangun model dari pompong. Model pompong 3D ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan melihat bagaimana bentuk dari pompong tanpa harus melihat objek nyatanya secara langsung. Dengan adanya model 3D dari pompong ini, masyarakat khususnya yang bukan tinggal di daerah pesisir bisa dengan mudah mengetahui bagaimana detail dari pompong ini dengan model 3D. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian yang akan penulis beri judul, yaitu pemodelan 3D pompong sebagai salah satu upaya melestarikan eksistensi transportasi laut tradisional. Lanjut, yaitu metodologi pembuatan. Dalam pembuatan animasi 3D ini, aplikasi yang digunakan ialah aplikasi Blender versi 2.9.0.1. Metode-metode animasi atau real time. Dalam metode ini, biasanya semua animasi yang sedang tampil atau yang akan dibuat dilakukan bersamaan, sehingga tidak perlu disiapkan terlebih dahulu. Karena animasi ini lambat dan tersendat, maka animasi dengan metode ini akan bagus jika pergerakan yang akan dilakukan adalah tidak diketahui sebelumnya dan tiba-tiba muncul. Dalam metode ini, proses pengambilan gambar dan pembuatan animasinya langsung dimanipulasi oleh animator seperti rotasi, gerakan objek, serta gerakan lainnya dibuat langsung pada software tersebut dan kemudian barulah dirender. Tahap-tahap pembuatan animasi 3D ini sebagai berikut, yaitu praproduksi. Di sini kita melakukan pencarian ide dan materi akan jadi referensi untuk pembuatan perancangan animasi 3D ini. Yang produksi meliputi pembuatan objek, pembuatan texturing dan material, dan rigging. Pasca produksi, yaitu merupakan proses pengecekan apabila terjadi kesalahan, maka akan dilakukan pembenahan kembali. Dan jika memang telah dalam proses lancar, maka langkah selanjutnya adalah tahap rendering. Perangkat percobaan, spek perangkat keras yang digunakan ialah prosesor, kami menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8. Memori RAM yaitu 16 GB, dan GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti dengan VRAM 4 GB. Perangkat keras penyimpanan HDD 1 TB dan SSD 128 GB. Perangkat lunak yang kami gunakan yaitu operating sistemnya Windows 10 Home, terus ada juga Steam untuk mendownload Blender 3D versi 2.9.0.1. Berikut adalah hasil gambar selama proses pembuatan animasi 3D ini. Di zoomin, Fortune, di zoom. Di zoom. Ya, masuk. Ini berantakan Bu karena tadi kita ngubah yang di atas tadi Bu. 8, 9, 10-nya di situ. 11-nya di situ. Iya makanya. Jadinya berantakan. Nanti saya atur lagi Bu. Iya. Ini. Nah yang ini hasil renderingnya Bu. Yang mulai 1 dong, Fortune ya. 1. Nomor 1. Nih. Gambar 7. Nah, itu. Oke, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Baik.
Lalu gambar 5. Ya, terus gambar 6. Baik. Lalu gambar 7. Gambar 7 Ini tidak seharusnya terlalu, yang iya, apa? Yang texturing. kamera, Bu. Iya, cuman Yang kamera itu yang gambar 6, gambar 7 tadi ya, kah? Ini ya. gambar 7, Bu. Iya, harusnya Gambar 7 kamera tapi ini. itu di situ tulisannya model, ya texturing. Lihat. Iya, ini Oh ya, black ya soalnya. Jadi saya kelihatannya itu, oh ternyata ada garis ya di situ ya. Oke, next. iya, Bu. Iya. Oke, gambar 8. Gambar 9. Oh, jadi pencahayaan pada tekstur atau kode kapal pada tekstur berarti. Maaf, Bu, putus-putus gimana? Oh ya, gini putus-putus kah? Begini Udah, putus-putus? jelas. Oke. Ah, sorry. Aduh, duh, 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 duh. Jelas, Bu. Sebentar. Kali. Nah, eh, gambar 9 ini memberikan cahaya pada lingkungan atau pada objek. Eh, lingkungan sama objek sih, Bu, ini. Kalian. Jadi dia satu pencahayaan doang. Jadinya air lautnya itu biru muda. Oh, memang, tapi kan kalau yang pertama tadi kena ini, jadinya ke gambar 10. Bagaimana cara jadi menjadikannya dari 9 ke 10 ini? Nah sekarang saya Nah, lihat. ini sebenarnya penjelasannya di Fahri, Bu. Fahri yang ini. Oh ya, baik. Ya, Lanjutkan kalau begitu. Oke, silakan. Fahri bisa nggak masuk nih? Saya takutnya udah habis baterai dianya, Bu. Astagfirullah. Enggak. Ya, karena dia praktek, Bu. Jadi, Oh, begitu. Loh, enggak ada Fahri oh di iya, dalam dia udah nggak ada partisipan. lagi. Iya, makanya. Loh, lah single factor ini. Iya, saya sendiri. Hmm, Tapi kalau tadi malam kan kita progresnya pakai Gimit ya, Bu. ada eviden. Jadi saya lumayan ngedengerin juga sih dia cara apa proses dia buat. Kalau kalau ini kan dia udah pakai yang apa sih kalau namanya kalau di Blender. Nah, yang di sini, Bu. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Enggak, di zoom. Kamu bisa buka Blender di laptop atau komputer PC-nya Fortune. Enggak, ini yang saya punya, Bu. Cuman agak ini sih, Bu, error. Maksudnya materialnya jadinya enggak semuanya kelihatan, Bu. Belum tertampil. Nah, ini. Udah ketampil, Bu. Ya, sudah. Oke. Ini adalah hasil Nah, ini sampai ke gambar 10 berarti ini ya. Oke. Dot ya? iya, Bu. Sebentar. Nah, kalau nggak salah itu dia waktu lightning-nya itu dia menggunakan nah yang ini, Bu. Cuman yang di saya kok jadi gini, saya juga bingung. Loh. Ya tadi saya nanya, katanya memang gitu. Biasanya kalau apa dari device lain, terus dikirim ke device lain itu biasanya sering error juga Coba katanya. klik like. Jadi Klik like. Terus klik. alternatif doang sih. Ya, klik like. Coba klik like. Fortune. Terus klik yang ada pencahayaannya itu. Ini kali ya, nggak aneh. Halo? Prasti, bukan Prasti. Ini Jadi siapa ya yang Terus? bikin? Cewek yang tadi. Halo, Bu. Iya. Iya.
Klik, Kemudian Iya, Bu. ya, Fortune, kamu coba Udah. klik like. Terus klik yang, nah itu, nah ganti astagfirullah, ganti sun ini jadi area atau spot. Nah terus, atau mungkin jadi spot ya, Kak? Terus, Spot. Udah, Bu. Udah spot. terus kamu ini kan, tadi, masih jadi pink lagi. Coba ya. Kenapa ya? Masih, Bu. Iya, ya salam ya, ya sudah. Tapi Kenapa? dalam bentuk animasinya sih kayaknya bisa ditampilin. Hmm. Jadi setting kayaknya di materialnya deh tuh. Atau materialnya atau di Iya, Bu. shadernya deh kayaknya itu. Di setting atau di material nanti kamu lihat yang kamu klik cube kan berarti. Oh iya bisa ya. Loh, kita belum masuk animasi loh. Ini, Kita Bu, masih animasi. iya. Oke. Oke. Sampai mana itu Fortune? Sampai di ujung doang sih, Bu. Nggak panjang. Nah, itu harus ada ini. Nah, bergantung pada tujuan. Oke, Fortune, saya kembali ke jurnal ya. Karena ada satu kelompok lagi yang belum presentasi, kita sampai jam 12 ya. Nah, oke. Fahri belum bisa masuk ya? Oke, Fortune saja berarti yang presentasi ya. Iya, Bu. Oke, oke Fortune, saya lihat aja deh. Kamu nanti capek hasil dan pembahasan, kamu scrolling aja, saya lihat. Bawah, kamu scroll aja. Nah, aku scroll, terus bawah, ke bawah kan untuk jurnalnya, saya sambil baca. Terus, ya kamu upload di YouTube ya itu ya? Iya, Bu. Jadi karena takut di videonya di sini berhenti-berhenti, jadi juga dikasih di... Lancar itu tadi? Lancar itu tadi? Seharusnya, ya nggak, iya, Bu, lancar, Bu. Iya, lancar ya. Oke. Ini belum flowchart ya. Lebih baik adalah ketika orang itu Iya, nggak baca, Bu. tapi lihat gambar. Sukanya orang itu kan lihat gambar ya. Jadi nggak seneng baca hasil analisis gitu-gitu. Jadi kamu pertama adalah penentuan objek sampai pada pengaturan kamera, terus pencahayaan. Jadi dibuat bagan-bagan begitu. Belum ya di sini. Paham ya Mas sampai sini ya, Fortune? Memang jurusannya Jadi bukan itu maksudnya teknik. step-stepnya di... Halo? Halo, Bu. Iya. Sudah jelas. Gimana tadi, Bu? Jadi untuk metodologi penelitian lebih baik dibuat flowchart-nya. Flowchart itu tahap-tahap step-stepnya itu digambarkan dalam kotak-kotak dengan arah panah-panah gitu ya. Oh, itu kayak langkah-langkahnya gitu atau gimana, Bu? Ya, betul. Langkah-langkah dibuat flowchart. Langkah-langkah ketika membuat animasi 3D itu bagaimana? Yang pertama, penentuan objek. Nah, itu coba di atas kan. A-nya itu apa? Itu D, pengaturan kamera. A-nya apa? Modeling, Bu. Iya. Pertama modeling, kedua texturing, ketiga rigging, keempat pemodelan, kelima pengaturan cahaya. Nah, seperti itu. Dibuat seperti kotak, terus diarahkan gitu. Ada kotak ini, arahkan ke setelahnya. Nah, tadi kayak tadi flowchart namanya. Oke.
Sangat Oh, khas jadi sekali. modeling apa? Modeling Ya, hasil dan hasil dan pembahasannya ini dibikin bentuk flowchart aja, Bu. Nggak perlu ya, keterangan nggak kayak apa-apa. gini. Keterangannya tetap nanti. Nah, nanti disebutkan gini, Wama. Modeling. Proses ini adalah proses di mana pembentukan objek mulai dibentuk. Objek bisa berupa apa saja sesuai animasi 3D yang ingin kita. Untuk kasus kali ini kami membuat objek pompong. Seperti pada gambar 1. Nah, gambar 1 adalah flowchart. Oh, iya. Oke. Dari sisi jurnal Fortune, kelompok berapa ini? 6 ya? 6, Bu. Jurnal 1, abstrak sudah bagus. Coba ke scroll ke atas sebentar. Abstrak, ke abstrak. Nah, Jaringan, Bu. iya betul. Lama dia, Bu. Oh, udah. Panjang sekali abstraknya. Enggak, Bu. Sebentar. Pendek ini, Bu. Oh, jadi kebawakan itu pendahuluan mungkin ya. Kapal pompong merupakan alat itu. Oh iya Iya, betul. Bu. Pendahuluan baru ke kanan. Oh iya iya. Oke oke. Oke, sudah bagus. Abstrak sudah, pendahuluan sudah, tinjauan pustaka sudah, metodologi penelitian, dibuat flowchart. Iya, Bu. Terus yang kedua adalah mengenai kondisi atau situasi lingkungan atau langit dari objek belum ada. Terus aktor atau people untuk penumpang kapal belum ada. Lalu efek tadi sudah menerapkan ya, 1-7 sudah menerapkan semua. Tekstur sampai pencahayaan sudah. Oh, pencahayaan belum bisa render. Dah, 4. Iya, Bu. Yang di sayanya nggak bisa render. Ya, perlu ini ya. Oke. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya, Bu. Dalam bentuk animasi 3D ya. Kalau animasi kartun bisa saja 2D, tapi kita 3D. Oh, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus ya boleh 3D kartun. Terus seperti jurnal itu jurnal ya. Jurnal saja. Kalau nanti bisa miring jurnal itu. Dimiringkan juga boleh. Dan seperti judul jurnal. Nah, jurnal. Oke, sudah bagus kesimpulannya. Next. Oke, sarannya itu. Iya, apa bedanya pompong, getek, sama ponton? Itu ya, betul. Oh, belum ada saran ya? Bahasa doang sih, Bu. Tapi kebanyakan kalau perahu kan, apa? Kalau getek itu kan bambu saja, tidak ada itu kan. Kalau kalau ponpon, Iya, Bu. ponpon saya nggak tahu. Kalau pompong masih ada. Pompong, pakai M, Bu. Ya, Pompong. pompong. Terus ada lagi bawahnya tadi, pengertian bahwa daftar pustaka tadi loh. Daftar pustaka. Nah, jangan sampai kamu membuat pompong seperti getek atau kamu membuat pompong seperti ponton. Kamu harus membuat pompong itu beda sendiri ya.
Apa bedanya? Bahasa saja, ya jangan. Beda. Ya entah bedanya itu kamu kasih eh, khasnya begitu, boleh. Ya, nanti ya tambahkan objek pembeda kapal-kapal dengan kapal-kapal yang lain. Baik, Fortune. Single factor. Terima kasih. Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. oke. Sama-sama, Bu. Iya, baik. Mungkin bisa diakhiri hasil presentasi Fortune. Ya. Demikianlah yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya berarti kelompok Andika ya. Ya, silakan. Anggara, Andika. Tinggal satu kelompok lagi, yaitu kelompok Timotius. Bagus. Ya, silakan. Putus-putus ya? Apa suara saya putus-putus juga? Putus-putus, Anggara. Waduh. Suara Ibu jelas, Bu. Oh ya, jelas ya, Fortun. Kenapa ini? Halo, Andika. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya. Oh, adzan sebentar ya. Kita adzan. Ya dah, sambil persiapan ya. Ya. Sama alarm. Sama. Jam.
Ya, silakan kelompok Andika, kelompok Alan, dan kelompok Anggara. Nggak dengar ya suaranya ya? Apa belum bersuara? Belum presentasi? Belum dibuka ya? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Andika akan mempresentasikan tentang hasil webinar kami. Nama saya Andika, ada kurikulumnya Alan, Baca Ciki, dan Anggara. Untuk abstrak akan saya jelaskan dan saya terangkan. Untuk judulnya adalah analisis kesesuaian penerapan self-design di PT Terminal Dikemas Surabaya. Oke. Abstrak Baik, Fortun. Dikemas atau dalam Inggrisnya isu kontainer adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai armada jalan dengan truk, kemas, kereta api, dan lain-lain. Dengan berat maksimum yaitu 24.000 kilo dan untuk 40.000 kaki atau high tube container dengan berat tersebut. Sedangkan self-design adalah peralatan yang terdapat di lingkungan kerja guna melindungi dan meningkatkan kesiagaan pekerja terhadap potensi bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan self-design pada lingkungan kerja berdasarkan standar ANSI Z 535. Penelitian ini bersifat operasional dan desainer dan cross-seksional. Pengumpulan data melalui verifikasi langsung menggunakan checklist self-design ANSI Z535 dalam satu tertentu. Terdapat 5 jenis self-design berdasarkan standar ANSI, yaitu danger, warning, exploitation, notice, dan safety condition. Observasi ini diperoleh hasil sesuai dengan standar ANSI Z535 dengan angka sesuaian tertinggi pada danger sign, yaitu 8 dari 16 item, 50%, warning 6 dari 16 item, kemudian exploitation 9 dari 16, notice 9 dari 14, safety memenuhi keseluruhan item. Kesimpulan pada penelitian ini adalah penerapan dangerous thing, warning, quotation, dan notice belum sesuai dengan standar ANSI. Sedangkan kondisi telah sesuai. Dan pada pihak SSE membuat sesuatu monitoring, evaluasi, dan perbaikan terhadap servising yang telah rusak dan tidak memenuhi standar di dermaga internasional maupun dermaga domestik PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Untuk kata kuncinya yaitu Peti Kemas FT dan ANSI Z535. Pendahuluan. Untuk kemajuan bidang industri menjadi pesat dan terus bisa sektor kemajuan ini diiringi dengan penggunaan teknologi, peralatan, dan material berbagai aspek kegiatan produksi. Salah satu dari beberapa sektor industri tersebut adalah di bidang bongkar muat yang terdapat di dermaga pelabuhan.
Badan operasional ini bongkar muat melakukan dilakukan di lokasi pelabuhan kapal, rapat dan melakukan kegiatan bongkar muat barang, serta menaikkan atau menurunkan penumpang. Dermaga dibuat dengan menyelesaikan jenis dan ukuran kapal, digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan, pengiriman barang atau berkemas melalui antar kota, antar provinsi, ataupun ekspor impor. Terus kecelakaan yang terjadi di industri bongkar muat tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data dari Marine Division of Hong Kong, kejadian kecelakaan yang tinggi terjadi di sektor bongkar muat berkemas di Hong Kong. Tercatat kecelakaan di sektor bongkar muat ini terjadi pada tahun 2010 sampai 2015 dengan sebanyak 167 kasus dan diantaranya 152 kasus menyebabkan kerugian yang bersifat minor, 9 dan serius dan 6 fatal. Berdasarkan data tersebut, kami bisa membandingkan dengan data Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada tahun 2010, kecelakaan pelabuhan di Indonesia terjadi pada tahun 1995 sampai 2010. Beberapa kecelakaan tersebut terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian seperti kebakaran dan sebesar 7,56%, tenggelamnya kapal 16,85%, pergerakan antar kapal sebesar 37,11%, pola karam sebesar 7,34%, muatan jatuh ke laut sebesar 4,97%, dan rusak sebesar 12,94%, berlanjut sebesar 0,89%, jangkar terputus sebesar 1,8%, dan tidak terdata sebesar 2,9%, dan lain-lain sebesar 2,81%. Untuk PT Terminal Kedua sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat barang untuk melayani kebutuhan masyarakat pelayaran atau kegiatan ekspor impor. PT Terminal ini menyediakan jasa pelayanan seperti jasa tambah kapal berkemas, bermuat, mengumpulkan berkemas, impor. Terminal yang sudah menyediakan pelayanan penyediaan air, tower, kapal, penanganan berkemas, pendingin, layanan perjalanan kontainer atau baik sterilisation serta layanan kereta api. Dan itu PT Kemas merupakan trainer forward dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan kerja yang aman dan meminimalisir dampak dari operasional terminal yang baik bagi pekerja tamu dengan diberikan berbagai gelar yang diperoleh, yaitu ISO 2001, tahun 2008, ISO 14.001 2008, OHS tahun 2001 2007, dan lain-lain. Berdasarkan data sender yang diperoleh di PT Terminal Kemas Surabaya, masih terdapat beberapa insiden pada bulan Januari sampai Desember 2015 yang menyebabkan injury. Terdapat 23 insiden bersifat non-injury atau tidak mengakibatkan kesakitan. 8 insiden merupakan medis, sedangkan insiden yang mengakibatkan kesakitan jangka panjang atau injury serta kematian bisa terjadi. Apa itu? Biru. Dari segi lokasi, insiden yang terjadi dapat melakukan insiden di dermaga internasional, 3 insiden di dermaga domestik, 4 insiden di SAI Export, 1 insiden di JET, dan 1 insiden di gedung. Hal ini menunjukkan insiden tertinggi terjadi di lokasi dermaga. Kata resiko kecelakaan pada PT Terminal Kemas masih tinggi meskipun sudah ada komitmen. Begitu perusahaan dapat melakukan beberapa upaya pencegahan, antara lain dari segi administrasi, dari penyuluhan, edukasi, dan lain-lain. Terkait solusi untuk menambah pengetahuan pekerja, menciptakan safety
yang benar saya testing. Berdasarkan American Standard Institute atau ANSI 525 dalam tahun 2011, testing yang ditempatkan dapat berdasarkan simbol visual dan grafis bisa diingatkan. Untuk latar belakang silakan Anggara menjelaskannya. Ya, silakan. Halo? Untuk latar belakang silakan. Iya, halo. Suaranya nggak kedengaran ya? Apa ini ya? Ya, Andika. Anggara connect. Ya. Jadi untuk dari Anggara dalam masalah teknis, saya lempar ke Ibadah Gigi bagian terbelakang. Silakan. Oke. Oh, Saya akan melanjutkan dari Andika. Latar belakang. suaranya nggak dengar, Iqbal. Itu jadi seperti dengungan itu speaker. Nah, mendengung ini. Nggak pas mungkin. Nah, belum pas. Coba tes gitu. Nah, nggak dengar. Nggak dengar. HP gitu, Iqbal? HP? Join HP? Enggak, Andika juga nggak dengar kan ya? Halo, Andika? Enggak, Bu. Enggak dengar. Ya apa ini Andika? Pakai HP aja, Iqbal sama Anggara. Mic-nya ini tadi terputus, jadi nggak bisa. Atau gini aja, nggak apa-apa. Iqbal sama Anggara karena mic-nya ini, Anggara gini aja. Anggara. Andika gini. Waktu itu job desk-nya Iqbal yang mana, job desk-nya Anggara yang mana, terus job desk-nya Andika yang mana. Jadi Andika mengerjakan yang mana. Kamu blok di situ Oh ya. mengerjakan atau mungkin dia ngerjakan animasi gitu. Oke. Sudah kedengeran Bu Dewi? Oke, jelas. Tadi memang itu kah? Sekarang pakai baru. Iya, saya Bu. Iya, ini baru join di handphone. Bagus. Gitu Iqbal gitu. Oke, silakan Anggara. Kok di Anggara kan? Anggara. Gini aja, landasan teori kan banyak nih, latar belakang kan banyak nih. Kamu langsung, Anggara langsung ke metodologi penelitian ya. Boleh ya? Kamu scroll, Andika.
ke metodologi penelitian. Nah, ini nanti nggak boleh center ya, pakai justify. Ini center kan, center ini. Nah, ini metode. Langsung ke bawahnya aja langsung. Wih, tag-nya ada 20. Waduh. Nanti diringkas sehingga bagaimana jadi 6 ya, Andika. Dan Anggara dan Iqbal. Jadi jurnal itu paper tuh paling enggak, kalau paper tuh 6. Kalau jurnal boleh sih lebih dari 6, 20 boleh, tapi coba diringkas lagi ya. Enggak sampai 20. Ini 20 page. Bagus sih, coba nanti diringkas lagi ya. Kebawakan lagi ke page 8 coba. Nah, ini coba use case diagram. Nah, mungkin dijelaskan yang ada gambar-gambarnya dulu aja ya. Mengingat waktu kan kita juga habis ini ada ujian juga kan ya. Juga ada satu kelompok yang belum juga. Ya, ini bagaimana untuk use case diagram, Anggara? Halo, Anggara. Suara saya terdengarkah? Iya. Anggara kemana ini? Ya sudah ya. Ya, Atau... saya oper ke Caki aja, Bu. Saya oper ke Caki aja, Bu. Ya, ya. Cak Kiki sudah bisa pakai HP atau pakai komputer itu? Pakai kedua-duanya, Bu. Nah, oke, Cak Kiki. Apa? Iqbal. Ya, sekarang yang use case saya baca saja, Bu, daripada nunggu Anggara nanti kelamaan. Oke. Yang gambar-gambar ya, Iqbal. Nanti dibantu Andika yang operator. Oke. Ya. Use case diagram. Mengapa kita perlu K3? Manusia, tenaga kerja, harta benda, lingkungan hidup. Kita tidak ingin terjadi kesalahan karena atau PAK, kehilangan saudara. Kita tidak ingin kehilangan harta benda, kita tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan. Oke, next saja. Pertama itu mulai pembuatan objek 3D. Pembuatan objek 3D bisa dilanjutkan oleh Alan. Oh ya, empat orang ya. Saya tadi kok, ya silakan. Alan connect nggak ini? Halo Alan. Iya Bu, apa kedengaran? Ya, kedengaran. Untuk pembuatan animasi, yang pertama kita menggunakan objek cube. Setelah itu kita bentuk jadi persegi panjang. Setelah itu kita kasih garis-garis untuk membuat pola tekstur seperti peti kemas.
Nah, habis itu habis itu kita pilih sisi kiri dan sisi kanan untuk membentuk peti. Habis itu kita membentuk sudut kanan kiri pada peti kemas. Dan ini hasil akhir dari pembuatan 3D modeling. Siapa yang bisa membuka aplikasi Blender? Saya, Bu. Tolong Andika stop share screen. Nah, ini animasi 3D-nya. Saya membuat ini semua menggunakan objek cube sama silinder untuk membuat peti kemas, truk, sama kren. Untuk lightning-nya kita menggunakan sun. Udah, Bu. Bentar. Coba di zoom in. Dari judul itu adalah, dari judul temanya apa ya? Tuh, judulnya apa tadi? Judulnya Jurnal Kelompok 6. Oh ya, untuk safety sign ya. Oke. Judulnya itu untuk pemodelan safety sign di Pelabuhan Peti Kemas. Bagian mana yang menghubungkan pada safety sign pada animasi ini? Jadi untuk yang kelompok 3 sudah benar, dia pemodelan pelabuhan, dia membuat pemodelan proses bisnis pada pelabuhan, di mana memuat adanya gambar kapal kargo untuk memuat barang-barang logistik, betul. Nah sekarang untuk kelompok Alan, kelompok berapa ini ya? Saya lupa kelompok berapa, intinya kelompok Alan, Andika, Iqbal, dan Anggara. Nah ini kan pemodelan safety sign, yaitu tanda, kalau nggak tanda keselamatan bukan ya safety sign itu. Nah, tanda keselamatan di pelabuhan. Manakah safety sign pada gambar ini? Gak apa-apa, mungkin bisa ditambahkan nanti setelah ini. Setelah apa namanya? UTS ini. Atau mungkin sudah ada, coba mungkin bisa ditelusuri kembali di gambar animasi ini. Ya, halo Alan, bisa mendengar ya? Iya, Bu. Iya, paham ya maksudnya ya. Jadi kita membuat mata kuliah kita itu bukan hanya membuat gambar, bukan membuat hanya seolah-olah hanya gambar biasa begitu aja ya. Kalau umpamanya gambar biasa nggak usah ikut mata kuliah ya sudah bisa pakai tutorial, YouTube ada. Nah, sedangkan ini adalah institusi semester. Enggak, maksud saya cuma memperjelas saja kenapa kita harus ada tema di dalam mata kuliah kita. Nah, tema kita buat animasi 3D, tapi kita bertema maritim, transportasi, dan logistik. Untuk itu, di kelompok ini kebetulan memuat tema maritim. Untuk apa? Untuk membuat kontribusi baru, di mana kontribusinya itu adalah kita membuat safety sign dengan memodelkannya secara 3 dimensi. Selama ini kan hanya 2 dimensi di ya kebanyakan di literatur diumumkan 2 dimensi atau cuma hanya panjang kali lebar ya, cuma poster gitu aja ya safety sign-nya. Nah sekarang kita buat 3D untuk lebih memfamiliarkan lagi safety sign. Nah mungkin nanti bisa dimodelkan bagaimana safety sign dalam model 3D, utamanya di bagian peti kemas ini. Nah itulah yang perlu dirancang oleh kelompok ini. Bagaimana menurut Alan? Kalau Alan di sini, rencananya bagaimana rencana?
endingnya kan ini hanya terdapat seperti request biasa. Ya. Nanti di setiap bagian ini ada saya akan berusaha meniru seperti yang pada dermaga, kemudian diterapkan di 3D ini bagian mana-mana rambu dan bagaimana petunjuk agar terjadi keselamatan yang lebih baik, efisien antara pekerja dan lainnya seperti pengunjung mungkin. Ya, ini memang belum ada beberapa simbol kayak servicing. Dianya karena terbatas waktu, ini pengerjaannya mungkin hanya saya serahkan ke Alan yang lebih mengerti. Maksudnya Ya ini, Andika ya harus ngerti dong. Andika ya harus ngerti. Sama-sama harus ngerti semua. Ya, oke Andika ya, paham ya sampai sini ya. Tapi tidak menuntut hanya safety sense saja loh Andika. Bisa saja untuk safety tool, bisa saja untuk safety guard atau safety jacket atau jaket gitu ya, jaket keselamatan untuk para pekerja maritim. Bisa, tidak menutup kemungkinan K3-nya itu hanya sign-nya, tapi juga bisa alat-alat. Nah, mungkin di sini ada mungkin kurang nah, mungkin coba itu ada atau di dalam truknya itu ya. Enggak ya. Ya sudah ya, itu ya. Oke. Paham ya kelompok ini ya. Jadi kurang satu safety sign belum dibuat. Lalu untuk literaturnya sudah bagus. Tadi mengecek bagaimana cara merangkum jurnal ke jurnal yang baru sudah bagus. Nanti kita lihat bagaimana hasil plagiarismenya ya, berapa banyak, semakin banyak persentasenya berarti semakin banyak meniru orang. Nah itu tidak bagus. Harusnya lebih kurang dari 15% itu bagus persentase. Oke, baik dari kelompok berapa ya ini Andika? Atau Alan, Anggara, Iqbal? Kelompok 3, Bu. Oh iya, kelompok 3. Kelompok 3, dari kelompok 3 ada pertanyaan. Jadi untuk koreksi untuk kelompok 3, 1, safety sign dibuat dan tidak menutup kemungkinan adanya alat safety lain. Terus kedua, PEC 20 PEC maksudnya, 20 PEC diringkas menjadi kurang dari sama dengan 6 PEC. Oke, itu dulu aja. Oke, mungkin bisa ditutup oleh ketua tim kelompok. Sekian terima kasih atas waktunya dan kerjanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, Timotius, lalu Bagus, dan ya Mas Angger ya. Ya Bu, siap. Oke, yang lain sebentar ya. Tunggu sebentar, satu kelompok aja ya. Nanti ada pertanyaan untuk kelompok terakhir. Baik, saya mulai untuk share screen-nya Ibu. Jadi selamat siang Bu Dewi dan selamat siang teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah rancangan bangun peti kemas yang seharusnya ini bermodelkan otonom. Jadi menggunakan aplikasi 3D Blender. Jadi di sini pendahuluan yang pertama itu adalah latar belakang. Peti kemas merupakan salah satu item yang memegang peranan terpenting dalam dunia logistik dari antar
negara, antar benua, maupun antar kota. Jadi peti kemas juga memiliki standar internasionalnya, yaitu ISO-nya. Dan sesuai ISO tersebut, peti kemas memiliki beberapa tipe dan yang sesuai fungsi dan ukurannya juga, seperti 20 feet dan 40 feet. Dan penggunaannya peti kemas dapat digunakan dalam 3 moda transportasi, yaitu truk, kereta, dan kapal. Jadi untuk bab selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah mendesain sebuah kontainer yang bisa bekerja secara otonom. Yang kedua itu ada bagaimana cara kerjanya kontainer tersebut secara otonom. Dan pembatasan masalahnya, kami menggunakan perancangan objek 3D menggunakan aplikasi Blender. Dan yang kedua, objek ditampilkan dalam bentuk peti kemas yang sudah otonom. Untuk tujuan penulisan, kami merancang dan membuat sebuah objek 3 dimensi yang berbentuk peti kemas yang secara otonom menggunakan aplikasi open source Blender. Pembuatan objek peti kemas ini bertujuan untuk sebagai media penyimpanan informasi menggunakan 3D aplikasi ini. Landasan teorinya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemodelan 3D adalah suatu proses untuk mengembangkan representasi matematis dari setiap permukaan suatu objek dalam 3 dimensi melalui perangkat lunak yang khusus. Jadi hasil dari 3 dimensi tersebut juga dapat ditampilkan sebagai gambar maupun dalam bentuk file 3D yang dinamakan sebagai 3D rendering. Yang kedua itu adalah desain grafis. Desain diambil dari kata design yang dalam bahasa Inggris berarti rencana atau gambar yang dibuat untuk menampilkan tampilan dan atau fungsi serta cara kerja bangunan dan pakaian dalam atau benda lain sebelum dibuat. Jadi dengan kata lain sebagai prototipenya. Desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan berbagai penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Grafis juga diambil dari kata grafik dalam bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa. Atau dalam bahasa Yunaninya yaitu grafikos atau menggambar dan menulis. Kemudian lanjut ke bagian C, Blender. Blender adalah sebuah perangkat lunak yang open source, gratis, dan digunakan dalam fitur dalam pembuatan film animasi, efek visual, model 3D, dan lain sebagainya. Dalam Blender kita mengenal namanya pembuatan tekstur animasi, raster graphic editing, rigging, and editing. Serta ada fluid dan smoke simulation-nya. Kita bisa memahat atau sculpting dan video editing dan animasi. Kemudian perancangan sistem masuk ke bagian metodologi penelitian. Rancangan sistem dari peti kemas ini kami rombak ulang bagaimana sebuah cara kerja peti kemas ini yang dulunya masih menggunakan truk untuk berpindah dari kapal menuju ke gudang, dari gudang menuju ke toko-toko, ke gudang selanjutnya. Itu kami rombak menjadi sebuah sebuah kontainer yang otonom dan bekerja secara otomatis. Dengan datanya itu kami kirimkan dari server pusat. Jadi tidak memerlukan lagi banyak pekerja dan diharapkan lebih bisa mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di perjalanan, seperti misalnya ada ban yang meledos, ada supir yang mengantuk, dan lain sebagainya. Jadi di sini kami menggunakan perangkat percobaan, yaitu yang pertama itu ada 64 bit dual core 2 GHz CPU, 4 GB RAM, dan 12768 display, serta menggunakan mouse, keyboard, dan tablet untuk mendesain grafisnya. Graphic card yang minimal 1 GB RAM dan OpenGL 3,3. Serta kami menggunakan juga Windows 10 seharusnya. Dan serta aplikasi Blender 3D tersebut. Jadi di sini kami menggunakan dalam modelingnya, kami menggunakan 3D objek yang secara manual. Jadi kami menggunakan ada seperti plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, dan lain sebagainya. Kami menggunakan teknik low poly dan hanya menggunakan bagian-bagian tertentu saja yang tidak
banyak dibutuhkan sebenarnya. Kemudian dari sisi texturing kami membayangkan bagaimana sebuah kontainer itu tidak hanya mengutamakan dari sisi fungsionalitasnya. Jadi untuk masalah texturing sepertinya tidak perlu menggunakan banyak sekali style-style yang terlalu ribet. Kemudian dari sisi pencahayaan digunakan untuk menghasilkan objek. Jadi kami dari sisi pencahayaan kami akan menghasilkan shadow yang bisa mengikuti dari arah geraknya matahari. Kemudian pengaturan kamera kami gunakan untuk pengambilan gambar sebuah objek sehingga bisa diambil renderan animasi yang lebih baik. Kemudian di sini adalah hasil renderingnya. Yang pertama ini adalah gambar render 1.1. Saya pindahkan ke bagian render view-nya. Jadi ini adalah gambar render view-nya. Di sini kita bisa lihat adanya kontainer dan ada plan di bawah ini sebagai otaknya kontainer ini bekerja. Dan ini adalah untuk lingkaran ini untuk penggeraknya. Jadi kontainer ini menggunakan otaknya itu ada di bawah sebagai plan ini sebagai sebagai otaknya. Jadi dia harus mampu menahan beban kontainer tersebut yang beratnya sampai berton-ton. Dan plan ini juga harus mampu menggerakkan kontainer ini untuk menyalurkan tenaganya ke 4 rodanya ini. Bagaimana caranya kontainer ini bisa naik ke atas? Ya, untuk sementara memang belum ada ide, cuma dari penelitian yang kami lakukan menggunakan kren yang seperti ada di pelabuhan itu sudah cukup efektif dan efisien, sehingga masih belum terpikirkan untuk solusi ke depannya. Kemudian bagaimana simulasinya di pelabuhan. Jadi di sini ada simulasinya. Ini ada beberapa kontainer yang belum ada otonomnya itu karena kemarin pas copy paste itu duplikat itu ada bagian yang belum terseleksi. Jadi di sini secara pemikiran kami kontainer ini sudah built-in dengan movernya inilah yang kami sebut penggeraknya ini. Jadi dari pabrikan dia sudah mengeluarkan kontainer yang sudah built-in. Jadi tidak hanya sebuah kontainer yang berisikan rongga-rongga kosong saja. Kembali ke jurnalnya, secara kesimpulan, setelah menyelesaikan proses pembuatan objek 3 dimensi, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, aplikasi Blender merupakan aplikasi yang open source, gratis, dan secara fungsi lebih mudah untuk digunakan, serta memiliki banyak libraries. Serta untuk contoh pengambilan gambarannya, kita bisa mencari di web-web atau bahkan di YouTube, itu pun sudah banyak tutorialnya. Yang kedua itu penggunaan objek 3D sebagai media penyimpanan ide atau informasi itu merupakan sebuah cara yang efektif dibandingkan dengan hanya berdasarkan tulisan saja. Kemudian peti kemas yang otonom memungkinkan waktu yang berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya bisa berkurang banyak dan tidak termakan oleh hambatan-hambatan oleh pekerja yang ada. Kemudian yang keempat, peti kemas yang otonom bisa mengurangi tenaga kerja yang tidak berkompeten pada area kerja. Kemudian masuk ke bagian saran, pembuatan objek 3 dimensi membutuhkan perangkat yang memadai, khususnya dalam pembuatan objek, texturing, dan rendering. Yang kedua, pembuatan objek dimensi diperlukan skill yang khusus menggunakan Blender dalam membuat objek 3 dimensinya. Seperti supaya terlihat lebih asli. Kemudian ada satu lagi,
kemungkinan untuk implementasi ini sebenarnya lebih bisa diterapkan karena di China sendiri itu di sana sudah menggunakan teknologi 5G untuk menggerakkan otonom ini, cuma dia masih bentuknya satu truk gede dan itu sudah otonom, hanya mampu membawa 2 saja. Jadi begitu. Jadi sekian presentasi dari kelompok 5 tentang otonom kontainer ini. Oke. Nah, yang anggota kelompok yang lain bagaimana, Matius? Ada, Bu. Ada. Cuma untuk yang bagus, sinyalnya kurang bagus, Bu. Bagus, tetap tidak bagus. Iya, seperti biasa, Bu. Oh, ya. Bagaimana mengenai pembagian tugas? Kamu yang jawab atau aku? Jawab aja nggak apa-apa. Apa ini? Jadi untuk pembagian tugas pertama dari ide itu dimulai dari saya, Bu. Karena jujur untuk kelompok kami bertiga kurang begitu mendalami dalam hal desain 3D. Jadi untuk ilmunya masih kurang jauh, masih kurang banyak. Dan kami memilih untuk kontainer itu karena bentuk dasarnya yang begitu mudah, karena hanya berupa kubus kemudian kita tarik, kita extrude gitu saja, Bu. Jadi untuk pembagian tugas itu untuk pembuatan bentuk dasar itu dan ide itu saya, kemudian untuk pembuatan desainnya maksud saya untuk detailnya itu ke Timotius, kemudian untuk lighting dan juga penambahan simulasi dan juga renderingnya ke bagusnya, Bu. Untuk jurnalnya bertiga yang bikin seperti itu, Bu. Oh, renderingnya bagus cuma bagian rendering. Apa bagus mungkin? Nah, mungkin lebih ke bagian lightingnya, Bu. Untuk renderingnya ke Tius karena komputer yang memadai Tius seperti itu. Tius. Yang tadi disebutkan di spesifikasi kebutuhan ya, Tius ya. Oke. Jadi pembagian tugasnya adil semua ya, tiga-tiganya buat jurnal. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah adil. Adil. Oke. Mungkin saya bisa. Kemudian ini Bu, untuk otonomnya itu sebenarnya lebih ke arah horizontalnya, Bu. Jadi otonom yang horizontal. Kalau vertikalnya nanti kan pasti menggunakan crane. Nah, untuk yang di peti kemas di Cina itu kan untuk horizontalnya mereka menggunakan seperti alat transportasi truk otomatis gitu, Bu. Nah, kalau ini lebih ke arah di penyimpanannya, bukan dari bukan transportnya. Jadi ke arah penyimpanannya itu agar bisa bergerak horizontal itu kita desainkan ada rodanya di bawah kontainer itu tadi. Jadi nanti ya, jadi nanti untuk setiap kontainer itu dalam posisi horizontalnya itu nanti akan ada magnet yang saling menghubungkan kontainer satu sama lain, kemudian ditarik secara horizontal oleh sebuah truknya itu tadi, Bu. Boleh, itu rencana seperti awal itu. ya. Iya. Itu rencana kelompok. Jadi ada simulasi seperti berikut. Oke, mungkin tapi katanya Timotius itu ada yang terbaru itu pakai ada pemetaan pakai jaringan 5G. Iya. Nah, iya, itu untuk gimana kontrolnya itu nanti. Bisa Nah, itu kan yang terbaru. Lebih baik yang silakan, Mas Tius. Pakai yang terbaru saja. Kalau ya maksud saya kan sudah ada yang memodelkan kan yang sudah lama, pakai yang baru biar mungkin tidak ada yang memodelkan, kita yang memodelkan baru bisa masuk gitu. Jadi ini nanti rencana tolong diperbaiki ya pagi hari Senin nanti. Segera mungkin. Iya, siap. Oke, Bu.
Oke, ya apa Timotius? Berarti kamu modelkan itu ya, jaringannya berarti nanti ya, bagaimana memodelkan? Rencananya pakai berapa? Iya, Kan ada beberapa pusat-pusat jaringan. iya betul, Heeh, Bu. Jadi itu memerlukan pemetaan yang lebih heeh, mendalam lagi. Jadi kayak misalnya di Google Maps itu kan ada kayak Google Earth gitu. Nah, itu bisa kita gunakan acuan, iya, tetapi kita bisa menggunakan sebagai live actionnya itu. Jadi heeh. menggunakan teknologi 5G itu, Bu. Oke, berarti Timotius, kamu kalau boleh kamu scroll ke atas ke judul. Nah, untuk judul kan tadi itu pemodelan, rancang bangun. Nah, mungkin bisa ditambah bukan hanya rancang bangun peti kemas itu, tapi juga menggunakan rancang bangun. Nah, dari judul mungkin bisa dipermak lagi ya. Kan tadi sudah ada soalnya. Yang kelompok 1, kelompok sama-sama semua peti kemas. Hampir semua 3 kelompok peti kemas. Jadi mohon lebih diunikkan lagi judulnya ya. Bisa ya. Maksud saya Ya, bisa. ya, unik itu maksudnya lebih dikhususkan begitu loh. Atau dari judul ya bisa seperti itu, Ya. peti kemas otonom. Oke. Ya, oke bisa sih itu. Oke. Nah, mungkin kelompok 5 cuma 3 ya. Jadi yang pertama implementasi penambahan kren dan jaringan GPS 5G. Next next assignment ya, next tugas. Terus yang kedua, nah ini 3 pix ya. Pix 1 of 3 kan ini, 3 pix. Nah, sedangkan paper Iya. minimal 6 pix. Nah, nanti bisa kan gambar-gambarnya kan masih 2 tadi, 2 apa 3 gitu. Bisa ditambahkan gambar, nah 3 ya. Tambahkan gambar, ya seperti itulah ya. Oke, Bu. Yang kedua, bisa ditambahkan mengenai mungkin hasil dan pembahasan teknologi penelitian, produk metodenya bagaimana ya ini. Ya. Ini mungkin jadi yang pertama implementasi penambahan kren dan jaringan GPS, yang kedua 3 pix, jurnal minimal 6 pix, terus yang ketiga horizontal otonom yang dibicarakan Mas Angger tadi. Jadi bagaimana cara secara intinya memindahkan kontainer yang secara horizontal otonom. Yang tadi sudah dijelaskan. Oke, saya setelah ini 12.30 jam 13 menguji lagi ya pelajaran logika matematika, mata kuliah matematika. Jadi saya mungkin bisa sampai akhir review dulu ya. Oke, dari kelompok 5 bagaimana, apakah terdapat kendala dalam pengerjaan? Mungkin memang bahasanya memang sampai sini dulu ya, memang di bab itu sampai bekerja dengan saya di kurikulumnya. Jadi ya memang terbatas, animasinya kita masih basic. Jadi kita perlu bukan hanya teori animasinya tapi juga teori dalam menemukan tema membuat animasinya. Nah ini diluncurkan dengan jurnal. Ya mungkin bisa diakhiri itu. Oh ya, oke, Bu. Suara saya terdengar kan seperti ini? Mohon maaf Bu, suaranya kecil sekali Bu. Halo, tes. Nah, baru Bu. Oh, kabelnya kurang pas. Terima kasih. Iya Bu.
Jadi intinya tadi, ya itulah, perbaikan ada 3. Plagiarisme diperhatikan. Deadline minggu depan. Lalu sudah Jurnal 6 jurnal halaman. 6 halaman. Iya, Ya, belum lagi nanti pelajaran yang lain ya. siap, Hari Bu. Jumat. Ya. Oke, terima kasih. Selamat. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan untuk absen? Absen. Absen saya share. Iya. Oh, halo, ada yang berbicara enggak ya? Oke. Bentar, loading. Loadingnya lama. Oh.
Ya. Oke, sudah selesai. Nah, oke. Sudah saya absen, yang tidak masuk Pradipta dan Lalu. Oke. Oke. Sudah saya absen ya semua. Oke, mungkin akan saya akhiri. Terima kasih. 12.30 mulai dari jam 8, berarti berapa jam? 4 jam setengah ya. 4 jam setengah, Bu. Ya. Loh, setelah ini juga ada lagi. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Silakan dikerjakan. Untuk lebih mengingat lagi yang ada sekarang ya, kelompok perwakilan kelompok nanti disampaikan ke anggotanya. Oh, ini ada bagus ya. Ada bagus nih. Nah, disampaikan ke anggota. Jadi plagiarisme itu intinya adalah bagaimana cara mengurangi agar tidak terlalu banyak persentase plagiasinya ya, duplikasi dari orang. Itu caranya kita bisa pakai teknik ini, persamaan kata. Jadi umpama kita memakai kata mempunyai gitu ya di dalam jurnal, bisa diganti dengan memiliki atau nah intinya adalah memanfaatkan adanya persamaan kata. Di mana kalau umpama di jurnal itu mempunyai, tapi mempunyai itu dianggap duplikasi, kita ganti jadi kata lain, contoh memiliki, yang maknanya sama, seperti itu. Teknik menghindari, jadi nanti keywordnya adalah teknik menghindari plagiasi. Dengan cara apa? Nah, banyak sekali. Sehingga sampai pada 15%. Nah, itulah penelitian yang bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai saat ini? Cukup ya? Baik, terima kasih. Perkuliahan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga berkah ilmu ini. Mohon maaf dari saya jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Salam. Ya.